Oh iya Kak, aku tuh pengen nanya-nanya deh. Kan cerita mualafnya Kakak tuh menarik banget kan, lika-likunya gitu, mulai dari masa pencariannya sampai tempat pencariannya pun itu menarik deh menurut aku. Taruh Kak, aku buka tas dulu ya. Set, set. Nah aku tuh penasaran deh, gimana sih pertama kali Kak Asya itu bisa menemukan Islam di Jepang? Sebenarnya nemuinnya sih nggak di Jepang. Aku nemuinnya tuh ya di masa-masa aku SMP. Karena kan ya kita tinggal di mayoritas orang Muslim. Sekolah di sekolah negeri yang campur sih, tapi kan tetap belajar agamanya yang utamanya Islam kan. Dari situ suka mulai kepo. Kenapa teman aku kayak gini, kenapa gitu. Tapi nggak selalu kepo ke Islamnya, tapi selalu kepo ke agama aku dulu. Aku dulu kan Kristen Protestan. Zaman SMP pun udah mulai belajar ke kebaktian remaja. Nah, kebaktian remaja tuh lebih sering baca-baca Alkitab, dijejerin lah isi-isinya apa. Tapi kayak kenapa kok ini agak ada sesuatu yang janggal ya gitu. Dapat hidayahnya lah di SMP itu. Tapi kan karena masih kecil santai. SMA, aku SMK sih deket sini kok. Oh gitu. Deket sini. Jakarta, okay. Iya, pindah ke Jakarta, terus sekolah Katolik. Jadi agak nggak terlalu ngejalanin agama. Karena biasa tuh kalau orang ke gereja satu di kampung, ke Jakarta atau ke kota lainnya harus ke gereja itu lagi. Harus cari cabang gereja A ini ada di Jakarta juga. Biar kayak masih sama gitu loh ajarannya. Tapi itu tuh terlalu jauh dari rumah aku. Jadi aku agak jarang ke gereja itu. Tapi jadinya tetap ada di sekolah Katolik yang jadinya kayak nggak gitu jalan lagi agama aku. Jadi agak nyantai lagi. Setelah nyantai aku pindah pula kan ke Jepang buat kuliah. Nah pas pindah itu juga yang namanya tambah jauh pindahnya, sendirian pula gitu kan, tambah nyantai aja sama agama. Karena juga keluargaku bukan yang agamis banget. Papiku itu Konghucu, tapi anak-anaknya tiga-tiganya Kristen Protestan. Jadinya kan enggak. Iya, mami juga Konghucu. Jadinya tuh masih nyantai-nyantai aja. Aku kan dari 2013 di sana sampai 2015 awal, di zaman-zaman itu di Jepang lagi datang Dr. Zakir Naik. Aku nggak datang sih, tapi aku streaming. Pas ada yang dia jelasin di Kristen tuh gini-gini loh, ada yang janggal dari ininya gitu. Jadi aku kayak ke flashback waktu aku SMP. Ya kayaknya aku udah pernah ketemu deh ini di SMP. Yang dulu aku lihat tuh emang janggal ya ternyata gitu kan. Sampai mulai rajin search, baca artikel apa kayak gitu-gitu, sampai ketahuan sama temen aku. Terus temen aku bilang lagi tertarik sama Islam ya, kalau tertarik jangan belajar di internet, takutnya sesat katanya gitu. Cari guru atau gimana ya namanya. Tapi di Jepang cari guru siapa gitu kan. Udah mah di Jepang gitu ya, muslimnya minoritas. Sebenarnya punya temen orang muslim di sana yang mereka tahu masjidnya di mana, tapi tuh mereka Islamnya atau kan yang nyantai-nyantai aja. Jadi nggak punya komunitas juga mereka. Jadi nggak bisa bantu aku buat Maaf gitu ya. Buat nanya sih aku karena buat ngejawab pertanyaan-pertanyaan yang Agnes punya. Karena aku masih nggak berani gitu buat tiba-tiba langsung syahadat kan. Tapi aku juga ada masa galaunya sih, kayak bener nggak ya tiba-tiba aku mau pelajarin agama Islam, sedangkan kayaknya aku belum baca secara detail deh Alkitabku kayak gimana. Jadi aku mulailah cari gereja yang masih sejalan sama kayak gereja aku waktu aku di kampung. Ketemu dan gerejanya pun bisa ngomong bahasa Indonesia, si pendetanya. Ngobrol lah sama dia, gimana kenapa ini di Alkitab tapi kok kita udah nggak pernah jalanin ya. Ngobrol-ngobrol tuh sama pendeta sampai akhirnya di-cut sama pendetanya buat gak usah tanya lagi katanya gitu. Kalau tanya lebih banyak lagi kamu tuh sama aja nggak beriman katanya gitu. Tapi kan namanya perasaan masih bingung gitu ya. Jadinya kayak udah lo kayaknya nggak apa-apa deh sendirian cari masjid. Aku cari masjid yang lumayan gede deket
kota aku di Kobe, tapi itu mah juga jauh banget sih. Banyak banget pertanyaan aku, pokoknya ngobrol aja setiap minggu apa yang aku pengen tanyain. Sampai jadinya sering ikut kajian di sana. Padahal masih belum pakai kerudung, masih ya belum masuk Islam aja, tapi nongkrong di situ di masjidnya. Sampai ke bulan Ramadan aku jadinya ikut puasa. Lama-lama minta ajarin dong wudu tuh kayak gimana ya, apa aja yang dibasahin gitu. Sampai jadinya pengen juga tuh sholat gimana ya gitu. Akhirnya diajak lah, ya udah ikut aja sholat di samping kakak, ikutin aja katanya gitu kan. Walaupun sambil sujud, abis itu kapan bangunnya ya, intip-intip. Kayak bocah ya. Iya kan, nggak ngerti kapan harus bangun, gerakan selanjutnya apa, masih lupa. Jadi kayak selinggak, udah belum Udah sih gini? gitu. Iya. Kayak ragu-ragu gitu mau sujudnya, takut mereka udah bangun dulu, aku masih sujud. Nah, waktu lagi bulan Ramadan itu lagi semangatnya, tapi tiba-tiba galau, karena kepikiran aku rasanya udah nyaman deh sama agama ini. Apa pertanyaan semua yang aku pengen tanyain kemarin tuh udah dijawab semuanya. Tapi gimana ya gitu keluarga aku nanti kalau tahu aku masuk Islam, aku tiba-tiba pengen pakai kerudung. Waktu lagi galau-galaunya itu sama temenku tuh ada satu, dia blasteran campuran Indonesia sama Jepang dan dia Muslim. Dia kayak tiba-tiba bilang kayak, kamu tuh sebenarnya udah bagus ya, keinginan pengen belajar Islamnya bagus, udah mau ikut puasa, mau tahu cara wudhu sama sholat kayak gimana, sampai ikut-ikutan taraweh padahal nggak ngerti apa-apa. Sayang kata dia, karena rukun Islamnya yang pertama adalah kan syahadat. Sayang katanya, apa yang udah kamu lakuin ini nggak bakal dihitung gitu kan. Bakalan sia-sia gitu. Iya, nggak guna aja gitu, nggak dilihat juga gitu karena kamu bukan Muslim gitu. Jadi lagi galau-galau diomongin kayak gitu, kayak antara pengen semangat tapi kayak aduh nanti keluargaku gimana. Sampai akhirnya tuh aku kayak ya udah deh, nggak apa-apa deh gitu, yang penting aku syahadat. Mau aku nanti dibuang kah, mau nanti aku dicoret dari kartu keluarga kah, kayak ya udah deh nggak apa-apa gitu. Yang yang penting akunya masuk Islam.